ganteng terus. Ngejreng sih. Iya mitra rekan semuanya, balik lagi di Gelaran. Mau dengerin apa aja yang mitra suka. Masih bersama nih Ankan dan Christian. Alhamdulillah. Yang dari kemarin nih kita udah informasiin, kita kedatangan tamu yang sangat-sangat luar biasa mitra Jamasiar semuanya. Kita kedatangan tamu dari Disdik Kota Bekasi nih yang sangat luar biasa. Kita sapa dulu nih Abeh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat Abeh kita nih, Dr. UU Saiful Mikdar SPD MM. Beliau selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Selamat siang, Babe ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapanya Pak Kabit aja atau Babe apa gimana ya enaknya, Be? Pak Kadis, Pak Kadis ya, lupa Kabit. Soalnya soalnya ini nggak asing lagi nih kalau abang kita nih Dr. Randus Samsu MPD, beliau selaku Kabit SMP. Selamat datang Pak Samsu atau Pak Kabit SMP. Asik, adem banget. Nah, buat mitra Jamasiar semuanya, dari kemarin kita udah informasi nih tentang PPDB yang wah ini dia nih. Sama juga Bang Nian juga pengen banget. Soalnya anak Bang Nian juga lagi mau masuk sekolah nih. Nah, Pak Kadis, dari kemarin kita mau informasi ini. Nah, tema kita obrolan hari ini kan tentang sosialisasi PPDB 2024. Nah, memangnya kapan sih periode PPDB 2024 dimulai Pak Kadis? Mohon. Ya, terima kasih. Arahannya siap. Berkenaan dengan proses PPDB tahun 2024 ini sebetulnya mulai hari ini. Oh, hari ini. Hari ini itu sudah mulai, kan ada beberapa tahap. Jadi tahapan yang dimulai tanggal 20 Mei sampai dengan 20 Juni itu kan tahapannya itu bahasanya di sini itu kan tetap pra-pendaftaran. Oh, pra-pendaftaran. Ya. Pra-pendaftaran itu berkenaan dengan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan yang harus dimiliki oleh semua calon peserta didik itu harus diupload. Oke. Itu posisinya. Dan yang perlu disampaikan kepada seluruh orang tua, seluruh calon-calon peserta didik yang akan bersekolah di SD dan di SMP harus paham betul berkenaan dengan tahapan-tahapan. Karena bagaimanapun juga PPDB itu kan hajat hidup orang banyak. Semua warga Kota Bekasi berkepentingan. Kalau saya umpamakan ya sudah dikategorikan kakek ya berkepentingan dengan cucunya. Yang orang tua ya berkepentingan dengan anaknya. Ada juga berkepentingan dengan tetangga-tetangga dan sahabat yang paling dekat untuk masyarakat Kota Bekasi, seperti itu. Oh, luar biasa. Nah, Pak Kadis, kalau untuk tahun ini apa aja sih syarat buat calon peserta didik atau baru apabila mau mendaftar di sekolah tujuannya nih, Pak Kadis atau Pak Kabit bisa bantu atau gimana? Kalau Pak Kadis, perlu saya sampaikan di dalam kesempatan ini kepada warga Kota Bekasi yang saya hormati, yang saya cintai, ada kategori dokumen umum. Dokumen umum. Jadi dokumen umum ini adalah semua dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi oleh seluruh calon peserta didik. Kenapa dikatakan umum? Ini tidak, kalau berbicara berkenaan dengan umum berarti semua peserta didik harus memiliki dokumen-dokumen yang kategorinya umum. Apa itu? Akte lahir. Oh, akte lahir harus punya. KK, kartu keluarga. KIA, kartu identitas siswa, kartu identitas anak, surat keterangan lulus, dan terakhir surat pertanggungjawaban mutlak dari orang tua atau wali. Itu yang umum, tidak boleh, tidak bisa ditawar-tawar, itu harus dimiliki oleh calon-calon peserta didik. Dan yang kedua ada kategori khusus. Oh, ada umum, ada khusus. Kalau khusus itu disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan jalur yang ia akan tempuh, itu jalur apa. Oke. Karena di dalam PPDB itu kan ada 4 secara umum. Ada jalur afirmasi, berarti dokumen khususnya berarti perlu memiliki surat keterangan DTKS. Kalau dia memilih jalur afirmasi, dia jalur prestasi. Kalau jalur prestasi berarti kan dia harus memiliki
dokumen-dokumen berupa sertifikat yang ia miliki. Oke. Kalau berkenaan dengan yang lainnya, surat perpindahan tugas orang tua, manakala calon peserta itu mau memilih jalur perpindahan tugas orang tua, gitu posisinya. Jadi kategori khusus ini. Itu itu saja yang persyaratan-persyaratannya. Jadi simpel sekali ya. Simpel sebetulnya, tapi justru ini tugas kita semua, untuk menyadarkan kepada masyarakat Kota Bekasi, karena masih banyak yang belum memiliki dokumen-dokumen sekalipun kategori umum. Yes, masih ada yang belum punya kakak karena kakaknya masih di tempat yang lama dan seterusnya. Nah, ini perlu menyadarkan kepada seluruh warga Kota Bekasi, manakala ingin mengikut sertakan proses PPDB di Kota Bekasi ya harus melengkapi dokumen umum dan dokumen khusus manakala untuk memilih jalur-jalur yang ia tempuh. Jadi simpang siurnya udah terjawab nih. Kayak soalnya dari omongan ke omong, dari mulut ke mulut katanya ribet-ribet, ternyata pas udah dikasih informasi dari Kadis ini simpel, yang hal-hal yang mendasar betul. Iya benar. Iya tuh, buat Mitra Jamaah Siar semuanya, Pak Kadis, Pak Kabid jangan kemana-mana dulu. Iya. Ada yang mau lewat dulu nih. Iya. Buat Mitra Jamaah Siar semuanya, pantengin terus. Ini penting banget nih buat Mitra Jamaah Siar semuanya. Di Gelaran Mudeng mau dengerin apa aja yang Mitra suka. Panteng terus. Ngejreng sih. Ya Mitra rekan semuanya, balik lagi di Gelaran Mudeng mau dengerin apa aja ya Mitra suka. Kita masih ngobrol-ngobrol nih bareng di sini Kota Bekasi. Apalagi langsung nih Pak Kadisnya langsung yang mau informasiin, dan juga Bang kita nih Bang Kabit nih, apalagi SMP yang lagi ya dicecer nih. Nah kita masih ngobrol-ngobrol ya. Kita masih ngobrol-ngobrol lagi, padahal tadi tuh Mitra simpel padahal syaratnya. Jadi jangan dipercaya tuh omongan yang ngalor ngidul katanya inilah itulah, ternyata simpel banget. Yang penting dokumennya lengkap. Udah gitu dokumennya simpel-simpel banget, yang umum-umum aja ya Mitra. Nah mungkin Pak Kadis atau Pak Kabit nih, ada yang bertanya nih dari Mitra Jamaah Siar semuanya, apa aja sih himbauan buat para orang tua nih apabila ingin mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah yang dituju nih? Yang pertama merupakan himbauan. Kalau sayang sama anak, yang namanya orang tua pasti sayang dong sama anak. Iya pasti. Bahkan barangkali dengan berbagai macam cara, agar anaknya itu bersekolah di tempat yang sesuai dengan harapan anak. Yang pertama, yang pertama harus paham. Orang tua yang baik itu harus paham tahapan proses PPDB di tahun ini. Jangan sampai seperti yang saya sampaikan, ini tahapan-tahapan itu sudah ngunci. Manakala sudah lewat pra pendaftaran tanggal 20 Mei sampai dengan tanggal 20 Juni, tetapi dokumen yang dimiliki oleh orang tua itu tidak diupload. Oke. Ya udah lewat. Dan insya Allah kami sudah berkomitmen dengan teman-teman. Kami tidak akan memberikan toleransi lagi. Misalkan tanggal 20 Juni ada reaksi beberapa orang tua dengan berbagai macam alasan kesibukan dan lain sebagainya. Jadi harapan Dinas Pendidikan Kota Bekasi sebagai orang tua yang baik, tolong dahulukan kepentingan anak agar tidak melewati batas-batas tahapan-tahapan yang sudah ditentukan gitu. Apalagi udah disosialisasi ke radio Gangga di luar biasa. Betul. Udah soal ini pasti udah diinformasikan jauh-jauh hari. Dan berbagai macam sarana-sarana yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, saya kira udah cukup. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dari Porkofimda, dari OPD, dari wilayah camat, kelurahan, di satuan pendidikan, saya kira itu usaha dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi agar tidak ada alasan sebagai orang tua tidak paham, tidak tahu dan lain sebagainya gitu. Tolong di dalam kata himbauan ini saya menghimbau agar tolong perhatikan anak-anak Bapak Ibu agar bisa mendaftarkan sesuai dengan
tahapan-tahapan itu. Nah iya tuh Mirza Masyar semuanya khususnya para ibu-ibu udah paham kan. Nah udah jauh-jauh apalagi nih hari ini udah buka nih. Nah mungkin bisa diulangi lagi atau Pak Kadis atau Kabid dokumen-dokumen apa aja sih mungkin sekali lagi yang perlu disiapkan orang tua untuk mendaftarkan anaknya sebagai calon peserta didik baru ajaran 2024 nih. Mungkin sekali lagi biar ntar kelewat nggak ada kelewat. Mungkin abang kita nih yang sesatunya ajar kalau orang Inggris bilang mah. Iya. Ini mendantakan lagi. Iya, kudu dantak nih. Disampaikan oleh Pak Presiden. Ini memang keterkaitan dengan dokumen ini memang sangat diperlukan ya. Tapi dokumen umum itu bagi semua yang ingin ikut PPDB online di Kota Bekasi, masuk SD dan SMP, dokumen umum ini mutlak. Yang ada bedanya dengan tahun kemarin. Nah ini. Kemarin nggak ada, sekarang jadi ada. Kalau akte kelahiran, tanda kelahiran dari dulu ada. Yang kedua, kartu keluarga. Kakak nih. Kalau tahun kemarin domisili berlaku, sekarang ora berlaku. Oh. Kartu keluarga itu kartu keluarga yang memang sudah terbit. Yang seru juga tahun kemarin nggak ada nih. Tahun kemarin tidak pakai KIA. Tahun ini ada KIA karena kita ada penuntasan kartu identitas anak. Kalau surat keterangan kelulusan, surat pertanggungjawaban itu selalu ada. Harus. Yang dokumen umum. Jadi para orang tua yang mendaftarkan ini yang dokumen ini kudu ada. Kudu, fardu ya. Selanjutnya tadi dokumen khusus kaitan dengan mau lewat jalur apa dia. Nah, ini yang paling penting. Kalau dia mau lewat zonasi, tadi kan kakak selain yang domisili nggak berlaku. Nah, itu dia. Ya, untuk tahun ini. Yang selanjutnya tadi ada jalur afirmasi. Ini berbeda dengan tahun kemarin. Afirmasi itu bisa diisi oleh tiga golongan. Yang pertama adalah afirmasi berbasis siswa tidak mampu, orang tua tidak mampu, DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial yang dikeluarkan oleh Dinsos. Dan hubungan Dinsos. Dinsos sudah sangat masif mensosialisasikan ini. Bisa warga masyarakat yang ingin ikut afirmasi DTKS bisa terkoordinasi di kelurahan-kelurahan setempat. Jadi yang untuk afirmasi silahkan berkoordinasi di kelurahan-kelurahan di mana tempat dia tinggal. Untuk dibuatkan dokumen yang akan diupload. Tugas-tugas di Dinsos sudah siap. Yang selanjutnya masih di afirmasi yang tahun ini berbeda dengan tahun kemarin. Siswa-siswi atau peserta didik yang penyandang disabilitas dan inklusif. Tahun ini sekolah reguler kudu lewat jalur afirmasi. Jadi di afirmasi itu ada yang berbasis DTKS. Yang kedua ada bagi siswa disabilitas dan inklusif. Cukup mengupload surat keterangan dari sekolah asal bahwa siswa tersebut disabilitas atau inklusif dari sekolah asal. Yang seyogianya itu kan harus dari dokter spesialis atau dari psikolog atau dari Kemensos. Kebijakan pemerintah kota, Pak PJ Wali Kota sangat meringankan orang tua. Silahkan untuk disabilitas dan inklusif cukup dari sekolah asal. Luar biasa. Surat perpindahan tugas orang tua itu tadi sudah jelas. Nah, piagam atau sertifikat ini pembeda dengan yang tahun kemarin. Izin Pak Kadis ya. Untuk piagam dan sertifikat itu kan kalau dia prestasi olahraga pasti dilegalisirnya oleh Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga. Kalau kaitannya dengan seni, dilegalisirnya, disahkannya semua piagam itu oleh Disparbun, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Untuk bener nggak ini anak ini
berprestasi di seni, benar nggak anak ini berprestasi di olahraga? Setelah dilegalisir itulah akan diupload pada saat pendaftaran dan tim kami mengamati kelegalan itu. Setelah itu juga ada yang disebut jalur tahfiz Quran. Para siswa-siswa hafal Quran ini ada juga slotnya di kuota ini jalur prestasi. Harus dilegalisir oleh LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, di bawah Kemendag, kantornya ada di Islamic Center. Itu jalur khusus. Jadi tolong banget Bapak Ibu kaitan jadwal ini, dokumen ini. Karena Bang Nian, Mitra Irgangga masih ada juga persepsi lalai barangkali tadi seperti kata Pak Kadis, kalau udah ngupload berasa udah daftar. Kalau udah ngupload udah jonjon. Padahal ngupload itu harus dicek sudah lolos nggak yang diupload itu, karena dilihat oleh tim verifikasi. Kalau ada kekurangan silakan dilengkapi. Waktunya lama, 20 Mei sampai 20 Juni. Verifikasi upload, verifikasi upload. Ya, itu barangkali kembali ke pemahaman. Kadang-kadang mentang-mentang upload udah merasa udah jongjol akan dilihat, padahal belum tentu lolos. Iya. Mentang-mentang udah upload rasanya sudah daftar, belum daftar apa nanti. Terima kasih. Iya. Nah, luar biasa tuh Mitra Jamal Siar semuanya udah 2 kali tuh kita dari Pak Kadis dan Pak Kabid juga udah ngasih keterangan tuh. Kudu dokumen yang simpel-simpel, dokumennya simpel banget pokoknya. Nah, ini ada pertanyaan Mitra nih Jamal Siar semuanya nih. Ngomong-ngomong Pak Kadis atau Pak Kabid, sistem zonasi apakah di tahun ini masih berlaku? Mungkin Pak Kadis atau Pak Kabid silakan. Oh iya, kalimatnya masih berlaku. Justru zonasi itulah kebijakan pemerintah yang harus sangat kita dukung. Karena dengan zonasi itu sekolah harus dirasakan kehadirannya masyarakat. Masyarakat harus merasakan hadirnya sekolah di lingkungannya. Jadi zonasi itu. Dan zonasi itu kan ada dalam kota, ada luar kota. Pembeda lagi dengan tahun kemarin nih, Bang Lean. Ya supaya data nih iya, gimana? Data nih, kita bicara SMP aja dah. Iya, kalau SD mah kan zonasinya juga udah sabreg-abreg 77%. Wah, udah lama tuh ya. Aman lah. Apa bedanya? Kalau tahun kemarin zonasi luar kota diperuntukkan siswa prestasi. Misalnya ada dari Cikarang mau ke SMP 2, dia punya piagam silat tingkat internasional, bisa lewat itu dikonversi nilai. Sekarang zonasi itu untuk luar kota, zonasi irisan wilayah perbatasan. Irisan wilayah perbatasan. Bekasi kan belah ono Babelan lu, Rumah Jaya ya. Belah ono di tangan saya kalau di TV mah kelihatan kali ya. Nah, belah ono lewat sana ya. Saya kampung Tanah Apit sama ya Rumah Jaya ya. Iya, terus belah ono kan ada Bogor, ada Depok, ada Cilengsi. Ya. Belah ono lagi itu SMP Pelatas, ada Jakarta kemarin Pondokopi. Iya, perbatasan. Jadi untuk perbatasan yang berisan. Maksud berisan tuh bersentuhan langsung dengan wilayah Kota Bekasi. Terima kasih. Ya, itu pembeda ya. Luar biasa. Buat Mitra Jamal Siar semuanya yang mau tanya-tanya atau kepo-kepo tentang PBDB, nah silakan aja di 0811186003. Tapi sebelumnya ada yang mau lewat dulu nih, Pak Kadis, Pak Kabid, jangan kemana-mana. Masih tetap di Gelaran Mudeng, mau dengerin apa aja yang Mitra suka. Iya Mitra lingkungan semuanya balik lagi di Gelaran Mudeng, mau dengerin apa aja yang Mitra suka. Masih bersama Nian Kan dan Christian. Kita masih ngobrol-ngobrol nih yang temanya yang ditunggu para ibu-ibu semuanya dan keluarga nih, soal PBDB 2024. Nah Mitra Jamal Siar semuanya, Pak Kadis, Pak Kabid, banyak banget nih pertanyaan yang masuk di Elgangga nih. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Mitra Jamal Siar semuanya dari Jatiwaringin nih. Bang Nian tolong dong tanyain kalau misalnya verifikasi ditolak, terus langkah kita selanjutnya itu seperti apa? Nah ini apakah sama? Pra pendaftaran sama itu udah daftar itu apakah sama nih? Mohon penjelasannya Pak Kabid atau Pak Kadis. Perlu saya sampaikan di dalam kesempatan ini sebetulnya pra pendaftaran itu kan intinya upload data.
dari tanggal 20 Mei sampai dengan tanggal 20 Juni 2024. Bersamaan itu secara otomatis itu tim operator PPDB di Kota Bekasi, apakah itu operator yang ada di Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan operator-operator yang ada ditugaskan di satuan-satuan pendidikan itu secara otomatis ada peserta didik yang mengupload dokumen-dokumen langsung diverifikasi. Oh, ada langsung hari itu juga. Langsung diverifikasi. Nanti ya ini keharusan dari orang tua atau calon pendidik itu melakukan pengecekan apakah dokumen-dokumen yang harus diupload itu sudah terverifikasi, kasarnya itu sudah diterima semuanya lengkap. Nah, begitu intinya. Jadi harus ada pengecekan lah. Nanti di situ ada keterangan-keterangan yang disampaikan oleh tim verifikator dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi, operator memberikan penjelasan. Ini apa saja yang belum bisa diverifikasi keabsahannya. Apakah mungkin saat upload itu mungkin ada apa istilahnya catatan-catatan, tulisan-tulisan yang tidak bisa terbaca begitu kan, harus diulang kembali intinya begitu. Jadi saya tekankan ini berulang-ulang karena berdasarkan pengalaman dari tahun ke tahun itu ya orang tua punya pemikiran saat mengirimkan upload data dianggap sudah clear, sudah daftar. Bahkan mungkin ada yang mau liburan jadi langsung liburan padahal dia belum melakukan pengecekan. Jadi ya ditekankan dokumen-dokumen yang sudah diupload nanti tolong jawaban dari tim verifikator yang disiapkan oleh Dinas Pendidikan itu tolong dicek gitu ya. Oh, luar biasa. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi nih baik Pak Kadis atau Pak Kabid nih. Apakah prosedur penerimaan peserta didik baru di tahun ini sekolah negeri dan juga sekolah swasta sama atau beda nih? Sebetulnya PPDB yang diatur secara nasional itu berlaku juga untuk swasta, hanya secara umum pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk mengelola pendidikan TK, SD dan SMP itu belum bisa membuat sebuah regulasi yang bisa mengakomodir semua yayasan-yayasan yang membawahi satuan-satuan pendidikan. Bahkan secara umum sebetulnya kalau kriteria persyaratan dan lain sebagainya saya kira tidak jauh berbeda gitu. Hanya dari sisi timingnya saja. Untuk sekolah-sekolah yang menjadi favorit ya saya tidak saya sebutkan, bahkan tanggal di bulan-bulan Januari Februari itu udah tutup posisinya. Itu kan kita juga tidak bisa melarang itu karena brand-brand setiap sekolah memiliki brand tersendiri, pengakuan dari masyarakat. Jadi yang penting Dinas Pendidikan Kota Bekasi syarat-syarat yang tadi, syarat-syarat umum ya mungkin harus diperhatikan. Jangan sampai ada dokumen-dokumen yang dijadikan persyaratan ke sekolah satuan yang sifatnya diselenggarakan oleh masyarakat dalam swasta itu ya tidak sesuai dengan ketentuan yang secara umum begitu kan. Jadi secara umum sama, tetapi timingnya yang berbeda karena satuan pendidikan swasta itu ya brandnya itu di mata masyarakat itu berbeda gitu kan. Nah ini sedikit pertanyaan rada sensitif dan juga masyarakat kudu tahu nih. Boleh. Baik Pak Kadis sama Pak Kabid nih. Apakah pemerintah Kota Bekasi sudah mengantisipasi adanya kecurangan atau birokrasi pelaksanaan PPDB tahun ini nih Pak Kadis, Pak Kabid? Ya. Ini kita itu diberikan amanah oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Pak PJ Wali Kota, saya sebagai Kepala Dinas, Pak Samsu sebagai Kabid, yang lainnya sebagai Kabid yang lain gitu. Tentunya kita berusaha dari tahun ke tahun itu berusaha untuk menjerokan berbagai macam penyelewengan ya, dengan berbagai macam regulasi berkenaan dengan membuat fakta integritas karena ya PPDB itu hajat hidup orang banyak dari atas sampai bawah itu berkepentingan sekali dan yang terlibat di dalam proses PPDB itu saya kira semua masyarakat yang ada di Kota Bekasi. Tentunya di sini
kita akuilah kalau toh ada kekurangan atau ada sifatnya kecurangan, kami terbuka untuk melaporkan manakala ada masyarakat yang merasa dirugikan atau masyarakat merasa melihat kejanggalan atau melihat istilahnya oknum yang melakukan kecurangan. Saya kira berusaha semaksimal mungkin. Bahkan perlu saya di dalam kesempatan ini itu kan kecurangan itu kan diakibatkan apa? Daya tampungnya itu tidak sesuai dengan animo. Oh iya. Perlu saya sampaikan di dalam kesempatan ini kan posisi SMP itu kan hanya 30,5. Ya 13.600 siswa untuk SMP. Untuk SMP. Ya, untuk jumlah rombel berapa? 425. Nah, jadi antara animo dengan daya tampung yang dimiliki oleh SMP negeri itu tentunya tidak sesuai. Yeah. Nah, hal seperti itu kan ada usaha-usaha yang namanya manusia gitu kan. Tetapi saya yakinkan ya saya berusaha bahkan mohon maaf tahun ini berbagai macam upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi itu bagaimana meminimalkan informasi-informasi yang didapatkan dari masyarakat ada kecurangan dan insya Allah kalau masyarakat memberikan informasi kepada kami ada kecurangan dan lain sebagainya, berikan informasi itu kepada kami. Kami selalu menyampaikan kepada teman-teman panitia dari Dinas Pendidikan, di Satuan Pendidikan, ya, sampai dengan di wilayah-wilayah yang lain. Itu saya selalu akan memberikan istilahnya antara reward dan punishment kepada teman-teman yang tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik. Karena bagaimanapun juga kita harus berusaha semaksimal mungkin pelaksanaan PPDB itu sesuai dengan harapan. Bahkan jujur saya sampaikan tadi pagi di dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Nasional ada penandatanganan komitmen bersama di antara pejabat-pejabat di pemerintah Kota Bekasi. Ada langsung ada Pak PJ tanda tangan, Ibu Kajari tanda tangan, Pak Kapolres tanda tangan, Pengadilan Negeri juga tanda tangan, kami di distrik dan beberapa OPD yang lain yang berhubungan dengan pelaksanaan PPDB. Ada Dinas Sosial, ada Dinas Kominfo, ada Dinas Dukcapil, itu menandatangan semuanya menginginkan proses PPDB itu zero kecurangan. Luar biasa. Ini ada pertanyaan mungkin mewakili disabilitas. Bang Nian tolong dong tanyain bagi kami nih kaum yang kekurangan. Syarat-syaratnya mungkin bisa diulangin sekali lagi. Soalnya buat teman-teman baru mantengin El Gangga nih. Resep pokoknya. Iya, baru jampengin El Gangga nih. Iya, gitu. Mungkin perlu perlakuan khusus syaratnya seperti apa nih. Mungkin Pak Kabid kita nih perlu menginformasikan sekali lagi. Ya. Iya. Disabilitas maksudnya. Iya. Bang Wahyu, terima kasih atas pertanyaan. Mungkin dia juga mewakili anaknya gitu. Makasih. Kalau dihitung udah yang ketiga nih. Kaitan dengan syarat. Tapi memang ini sangat urgen. Syarat nggak lolos maka tidak bisa tuntas kemana-mana. Karena clue-nya ada di syarat. Saya menyatakan pembeda saja. Untuk umum tahun kemarin nggak ada KIA. Tahun ini ada KIA. Kartu Identitas Anak. Silahkan bagi yang punya, yang belum punya, segera datang ke kelurahan setempat. Dukcapil sudah menugaskan di kelurahan untuk pelayanan ini. Ya, yang tadi domisili tahun ini tidak merupakan syarat yang bisa disahkan oleh tim verifikator dalam pendaftaran. Kalau tahun kemarin masih bisa, tahun ini pasti ini hasil evaluasi ya. Terus tadi yang pembeda aja ya. Bahwa ada teman-teman yang mau ikut pendaftaran PPDB jalur afirmasi, bisa afirmasinya itu karena apa? Kalau afirmasinya itu tadi keluarga tidak mampu, pasti mengupload keterangan dari DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang sama juga dilayani
oleh Dinsos di kelurahan setempat. Dan ini udah gencar kan. Terus afirmasi, dia ikut afirmasi karena dia punya penyandang disabilitas. Afirmasi karena anaknya inklusif. Itu cukup minta surat keterangan dari sekolah asal. Sekolah asal. Tapi bagi yang sudah punya keterangan dari dokter spesialis dan sebagainya, ya mangga. Cuma diberi keringanan oleh pemerintah, cukup dari keterangan dari sekolah asal. Ya, itu bagi yang ikut afirmasi dengan 3 varian tadi, DTKS disabilitas inklusi, DTKS disabilitas dan inklusi. Saya tekankan ini karena ini tahun ini yang disabilitas dan inklusi itu, izin Pak Kadis ya. Nah, selanjutnya yang pembeda dengan kartu yang kemarin tadi, pengesahan dokumen prestasi. Kalau itu sifatnya olahraga, maka Disdikpora, olahraga di Disdikpora. Di gedung 10 lantai ya. Iya. Kalau sifatnya seni, Disporbudpar. Porbudpar, pariwisata dan kebudayaan. Kembali ya. Iya. Pariwisata. Parbud ya. Pariwisata dan kebudayaan. Yang lantai 7 ya, kalau nggak salah lantai 7 ya. Iya, di gedung 10-an. Pasti udah siapkan petugas-tugasnya nanti. Kalau dia anak hafal Quran sekian juz, berarti ke LPTK di Kemenag. Tadi saya lupa. Ada prestasi lain yang nggak kesebut tadi. Misalnya kan di kita mah jagoan polisi cilik Pak Kadis. Wah, udah nasional. Iya, luar biasa polisi itu. Cilik itu ya. Waduh, kalau udah jelek banget tuh. Ya berarti dari penyelenggara Pocil, dari Polres, gitu kan. Iya. Kalau dia mah jagoan pramuka, lah ke Kuartsam. Kalau dia anak paskibra, nah kan ada Purna Paskibra. Artinya yang melegalkan dokumen itu harus lembaga resmi yang punya kewenangan melegalkan. Ya, kalau OSN, O2SN, FL2SN, lomba-lomba yang dari kementerian, cukup nggak usah ke Jakarta, kasihan jauh, cukup ke Dinas Pendidikan saja untuk dilegalisir. Bahwa misalnya, saya beri contoh nih Bang Nean, tahun ini ada luar biasa, maka izin. Ada anak SMP 11 juara di tingkat SMP OSN-nya IPA. Karena regulasi membolehkan. Lah itu mah anak itu kemana pakai udah resep bener itu. Itu barangkali yang penguatan. Terus tadi sekilas yang kaitan penyertaan swasta ya. Pak Kadis sudah menginfokan bahwa perhatian pemerintah daerah kepada pihak swasta ini luar biasa. Di PPDB online ini udah tahun ketiga ada dicantumkan sekolah-sekolah swasta yang menjadi pilihan orang tua manakala tidak diterima di negeri dengan pendampingan anggaran ya Pak Kadis. Barangkali izin Pak untuk anggarannya Pak Kadis, luar biasa pemerintah daerah. Pemerintah daerah Kota Bekasi itu memang hadir di dunia pendidikan. Jadi konsepnya jangan sampai masyarakat atau peserta didik yang memasuki usia sekolah SD dengan SMP itu dikategorikan putus sekolah. Nah, ini. Jadi dalam kesempatan ini tidak ada istilahnya kami mendengar ada usia sekolah dikategorikan putus sekolah dengan alasan kurangnya berkemampuan di dalam rangka untuk pembiayaan. Jadi sudah beberapa tahun terakhir ini pemerintah Kota Bekasi itu mengalokasikan anggaran bagi peserta didik yang memiliki kekurangan ya dalam hal finansial ya. Nah, jadi jangan memaksakan kepada peserta didik itu harus lolos ke sekolah negeri. Kan untuk di sekolah negeri itu kan ada aturan mainnya, ada ketentuannya, ada misalkan di zonasi juga kan ada keterbatasan berdasarkan jarak, kotanya juga jelas terbatas gitu kan, afirmasi juga ada batasan dan lain sebagainya. Untuk itu barangkali dalam kesempatan yang baik ini Dinas Pendidikan Kota Bekasi akan menyalurkan kepada
calon-calon siswa yang tidak lolos di sekolah-sekolah negeri untuk disalurkan kepada sekolah-sekolah swasta yang memang sesuai dengan keinginan di masing-masing wilayah. Tentunya kan disesuaikan dengan grade pembiayaan. Perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini, untuk SMP itu kami memberikan beasiswa 3 juta per tahun. Kalau dihitung-hitung berarti kan 250.000 per bulan. Jadi kalau SPP-nya hanya 200.000 itu ada lebihnya 50.000 itu. Tidak usah membayar SPP gitu kan. Kan sama-sama aja. Sama saja tidak usah membayar kan begitu. Kalau untuk SD itu ada 2,5 juta per siswa per tahun. Jadi itu kalau dia itu kan nanti kan di swasta itu kan akan mendapatkan Bosda, dari Bosda juga kan ada hitungannya. Masih ada per siswa itu kan 25.000 per siswa per bulan. Kalau yang di SMP itu 250.000 per siswa per bulan. Ditambah lagi dia masih mendapatkan bos reguler, bos pusat. Jadi sebetulnya siswa-siswi yang bersekolah di sekolah swasta juga akan mendapatkan pelayanan yang terbaik sesuai dengan harapan orang tua. Luar biasa. Di dalam kesempatan ini ya jangan memaksakan bersekolah di negeri, karena di negeri itu kan ada keterbatasan. Guru sekarang ada kekurangan. Kalau dipaksakan untuk mengajar jumlah siswa yang banyak juga tidak maksimal gitu kan. Jadi sekolah-sekolah negeri terutama SMP negeri itu tidak bisa menerima rombongannya itu tidak sesuai dengan kesiapan guru yang ada di sekolah masing-masing. Luar biasa. Pak Kadis atau Pak Kabid nih ada pertanyaan nih dari mitra nih, atau kita rangkum nih. Harapannya nih, Dinas Pendidikan Kota Bekasi di periode penerimaan peserta didik baru 2024 kali ini apa nih harapannya bagi warga masyarakat Kota Bekasi khususnya? Yang pertama itu secara umum kan masyarakat kan itu kenapa masyarakat itu banyak yang berkeinginan untuk bersekolah di negeri. Ya mungkin ada pertimbangan dia yakin bahwa kualitas pendidikan di SMP negeri itu lebih baik daripada sekolah-sekolah swasta. Padahal banyak sekolah-sekolah swasta itu yang kualitasnya juga sejajar dengan sekolah-sekolah SMP negeri. Jadi di dalam kesempatan ini saya menghimbau kepada warga Kota Bekasi, kalau itu kan hak. Kami menyiapkan berbagai macam prosedur. Ini adalah langkah-langkah tahapan PPDB Kota Bekasi itu hak Bapak Ibu sebagai warga. Kami berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh kami. Jumlah rombel kami tidak bisa menambah karena kan ada keterbatasan ruangan belajar. Jumlah siswa per rombel juga tidak bisa kami menambah karena kemampuan seorang guru di kelas itu kan ada keterbatasan. Mengajar 32 berbeda dengan mengajar 45 gitu kan. Dan kami selalu menyampaikan kepada seluruh masyarakat di Kota Bekasi, semua bisa sekolah dan negeri dan swasta sama. Oke. Dan ini mungkin pertanyaan buat Pak Kabid. Ya, Kabid dulu ya. Ada yang nanya, Bang Nian mungkin mewakili masyarakat Kota Bekasi khususnya, untuk lebih jelasnya ada nggak sih layanan informasi atau pertanyaan secara online atau di medsos atau WhatsApp-nya bisa hubungi kemana nih? Iya, mungkin biar iya benar. Sekarang mah zaman IT. Iya. Zaman medsos ya. Ya, bagi mitra Elganga yang mau bertanya atau barangkali mau curhat tapi jangan curhat sedalam-dalam banget. Silakan. WhatsApp 18119 1229 1229. Mungkin bisa ulangi lagi Pak Kabid. Ya. 0811 912 2939. Itu WhatsAppnya. IG-nya Instagram. Ini kan harus punya IG. Iya, waduh. IG Dinas Pendidikan Disdik Kota Bekasi. Oke. Dan pasti tersentral call center Kota Bekasi 1500/444. Nah, itu udah pada paham dah warga Kota Bekasi khususnya. Ya. Dan kita biasa tiap hari teman-teman BPID
merekap itu ya, mana yang harus segera di antisipasi gitu ya, atau ditindaklanjuti. Jadi mangga. Selain juga tadi barangkali izin menambahkan Pak Kadis, PPDB online. Perhatikan waktu. Dari mana daftar? Siapa yang daftar? Inilah yang bedakan online dengan tidak online. Dari manapun bisa. Nggak usah berbondong-bondong datang ke sekolah. Kan online, bisa dari kantor kalau papanya sibuk, bisa dari rumah, ya. Bisa juga di sekolah asal. Bisa daftar. Tolong misalnya karena di rumahnya atau HP-nya lemot atau kuotanya habis, ya. Bisa datang juga ke sekolah yang dituju. Bisa juga di kantor-kantor pelayanan, unit pelayanan pendidikan atau yang kita kenal dengan UPP, Pak Kadis ya, di 12 kecamatan itu ada untuk memudahkan pelayanan. Apalagi kemarin Pak Kadis baru dapat penghargaan ya, pelayanan terbaik dari Ombudsman. Iya, harus makin bagus ini. Luar biasa. Ya, itu makanya. Ini ada pertanyaan pamungkas. Siapa pamungkas? Karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang harusnya butuh 2-3 kali ini. Pasti PPDB mengganan. Iya, harus menginformasikan. Seksi kalau istilah Pak Kadis. Banyak orang yang nyari-nyari ini. Nah, buat Pak Kadis atau Pak Kabid khususnya, apa sih pesan untuk para orang tua di luar sana, harapan dan saran dan harapannya di PPDB 2024 ini? Yang pertama, Dinas Pendidikan sudah saya sampaikan bahwa berusaha semaksimal mungkin melakukan proses PPDB itu sesuai dengan harapan seluruh masyarakat Kota Bekasi. Dari sisi keadilan saya ingin dikatakan adil. Dari sisi kepercayaan dari masyarakat bahwa kita sesuai dengan ketentuan dan lain sebagainya. Kalau di luar sana ada sesuatu pelayanan yang menurut masyarakat tidak sesuai, tolong laporkan infokan kepada kami. Belum tentu apa yang menjadi pelayanan di wilayah itu yang dikategorikan oleh masyarakat itu tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, maksud saya itu kan komunikasikan aja kepada kami supaya kami akan lebih tahu melalui yang tadi yang sudah disampaikan, terutama berkenaan dengan politik uang. Saya sampaikan kepada semua keluarga besar Dinas Pendidikan Kota Bekasi, lakukan proses PPDB ini sesuai dengan ketentuan yang ada. Jangan sampai muncul rumor yang sifatnya mencoreng nama baik Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Kalau Dinas Pendidikan Kota Bekasi secara umum kan ujung-ujungnya Kota Bekasi juga, karena Dinas Pendidikan Kota Bekasi ada di Kota Bekasi juga. Intinya seperti itu. Saya berharap dengan komunikasi di antara keluarga besar Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan seluruh masyarakat, saya harapkan mari kita lihat, saksikan bagaimana proses PPDB di Kota Bekasi ini agar sesuai dengan harapan kita. Terima kasih. Mungkin Pak Kabid bisa menambahkan atau ada penambahan? Terima kasih. Luar biasa Pak Kadis ya. Kita sudah berkomitmen, sudah fakta integritas, panitia sudah, wah benar-benar dah. Pak PJ luar biasa juga perhatian terhadap PPDB ini. Jangan dipaksa kami untuk curang, karena kami sudah ada regulasi. Jangan dipaksa kami untuk melawan regulasi. Wah, repot urusan. Dan yang paling penting, hati-hati dengan oknum-oknum yang suka mengatasnamakan Kadisdik, Disdik untuk bisa ke sekolah anu. PPDB online gratis dibiayai oleh APBD. Gratis dibiayai oleh APBD. Terima kasih. Wah, luar biasa. Terima kasih buat Pak Kadis, Pak Kabid yang udah menginformasikan buat masyarakat Kota Bekasi khususnya mengenai PPDB online ini. Nah, serasa kayak waktu cepet banget nih. Pokoknya mungkin seminggu 2 minggu lagi harus menginformasikan nih. Mungkin update terakhir, wah gimana. Verifikasi. Iya, verifikasi harus mampirnya menginformasikan ke masyarakat lagi nih seperti ini yang udah dijalani.
Sekali lagi terima kasih banyak buat Pak Kadis, Pak Kabid udah mampir ke sini menginformasikan PBD online. Buat mitra Jamal Siar semuanya tenang. Kalau masih ada pertanyaan kita tahan dulu sampai Pak Kabid, Pak Kadis mampir lagi kemari. Akhir kata buah nangka, buah kedondong. Mitra. Pak Kadis suruh. Oh, ada pantun. Aduh, Pak Kabid. Pak Kabid ada pantun? Boleh. Silakan. Ya. Beli tempe dijemur di asbes. Cakep. Agar PPDB tahun ini sukses. Anjir. Kagak mau kalah. Buah nangka, buah kedongdong. Cakep. Mitra, ini udahan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.